Monitornya kurang metu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo para pendengar. Mati sat. Monitornya mati. Gini. Kayak wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo para konjo GC. Salam GC. Rasanya baru minggu kemarin kita ketemu di sini. Tapi kangen rasanya untuk bersua kembali dengan para konjo GC membahas tentang keilmuan kita pada podcast pengembangan keprofesian berkelanjutan ini di program Ngobrol untuk mencari kepintaran. Bersama dengan kita kali ini adalah beliaunya Bapak Insinyur Ahmad Ridhoi ST, atau nanti saya panggil Mas gitu Mas ya. Iya, siap. Nanti saya mungkin dipanggil Cak GJ gitu aja. Cak GJ. Karena memang beliaunya ini senior kami di BPC Kabupaten Malang, Provinsi Kabupaten Malang, makanya kita sudah begitu akrabnya sampai-sampai mungkin guyonan-guyonan yang guyonan Ya, bapak-bapak tiap hari itu sudah terlontar begitunya. Hampir tiap hari kita kumpul. Jadi Pak Ahmad Ridhoi itu saya biasa panggil Mas Rid ini, beliau ini adalah Wakil Ketua 2 di BPC Kapensi Kabupaten Malang, juga pengurus Ikatan Alumni Arsitektur Universitas Merdeka Malang, dan beliau ini juga tim verifikator dari Katensi Jatim, sekaligus juga beliau adalah asesor aktif di LSPGKK dengan beberapa jabatan kerja yang disandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui para konco GC, saya berulang kali mengingatkan atau memberitahukan bahwa Zoom ini adalah gratis 0%. Namun demikian apabila dari para konco GC mengendaki untuk mendapatkan e-sertifikat ataupun nanti ada poin juga yang akan terintegrasi ke SKPK, itu akan berbiaya atau berbayar dengan kriteria dari masing-masing viewer atau para konco GC. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Dan juga kami juga membuka diri untuk adanya suatu kerjasama sponsorship yang akan kami tayangkan nanti di tiap podcast kita. Bagaimana itu bentuk sponsorshipnya, nanti bisa menghubungi kontak person yang ada di flyer-flyer kami. Oke, kembali ke podcast ini. Pada podcast kali ini Mas Ridhoi akan mengangkat tema konsep penerapan green building pada bangunan gedung. Mungkin itu sebagai prolog pembuka kita. Langsung saja kita mulai ngobrolnya ini, Mas Rid. Ya. Jadi nanti podcast ini konsepnya adalah ngobrol santai. Jadi dan itu pun dari sudut pandang kita selaku pelaksana konstruksi. Kapensi kan adalah pelaksana konstruksi, jadi praktisi, dari sisi praktisi. Jangan sampai kita nanti dari sisi akademisi pasti akan sangat rumit nanti akhirnya.
Oke, kita mulai jagongannya. Mungkin untuk awal-awal mengenal konsep penerapan building di Indonesia itu seperti apa? Ya, nggih, terima Monggo. kasih Cak GJ. Nggih. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, dan tetap semangat meskipun di bulan puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Dan terima kasih atas support-support dari teman-teman audien Nggih. yang ikut berpartisipasi di kegiatan ini. Memang saya sebetulnya ini di sini sharing aja, sharing, Ya, Mas. sharing beberapa hal yang saya ketahui. Ini disclaimer aja dulu. Ini beberapa untuk mengenai konsep penerapan green building ini kita sharing karena apa ya? Ini lagi menjadi isu global. Iya. Masalah green building yang sekarang ini sangat untuk dituntut untuk Diterapkan diterapkan di masing-masing masing-masing gedung gedung ya, terutama di gedung-gedung pemerintahan itu harus, dan gedung-gedung yang untuk publik, gedung-gedung publik itu sangat di disarankan dia. Nanti ada tahapannya, nanti Sebenarnya bisa- ini sudah bisa anu ya, kita jelaskan. jauh-jauh hari atau mulai dulu sudah harusnya sudah ada, cuman mungkin akhir-akhir ini baru diseriusi oleh pemerintah mungkin khususnya ya untuk diterapkan di masing-masing gedung agar mungkin gedung ini menjadi sehat gitu ya, kurang lebihnya semacam itu. Nggih. Monggo dilanjut lagi. Ya, ya karena apa ya, untuk emisi global karbon dioksida yang lebih dari 30% yang dapat memicu pemanasan global itu dihasilkan dari gedung, bangunan gedung. Bangunan gedung. Maka dari itu kita kita sebagai pelaku jasa konstruksi juga harus mengetahui hal ini. Harus ikut berperan serta dalam melaksanakan menerapkan green building yang ada di lingkungan terdekat kita aja dulu. Di lingkungan. Syukur-syukur nanti kita secara karena ini kita banyak kegiatan ini banyak kita mengadopsi dari luar negeri ya. Yang sudah melaksanakan, yang sudah berhasil melaksanakan green building, kita juga harus ikut berperan serta dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, itu intinya. Terus yang perlu diperhatikan pada saat kita membangun itu agar menjadi bangunan hijau atau green building itu apa aja, Mas? Ya, untuk membangun sebuah rumah dan gedung dengan konsep dasar green building itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara umum ya. Secara umum antara lain yaitu memanfaatkan sinar matahari sebagai pencahayaan alami secara maksimal. Itu terus memaksimalkan sistem ventilasi untuk penghawaan ruang yang lebih alami, tidak menggunakan AC, tidak menggunakan kipas angin yang bersumber tenaga listrik, ya itu salah satu contohnya. Kemudian mengoptimalisasikan sejumlah area untuk penghijauan dengan menanam penghijauan lah, menanam bunga, menanam tumbuh-tumbuhan lain yang bisa menghasilkan oksigen. Terus kemudian memanfaatkan energi terbarukan, menggunakan sel surya, menggunakan kincir dan sebagainya. Memanfaatkan sisa material bangunan yang dengan efektif, atau memanfaatkan menggunakan bangunan itu tidak boros, tidak boros. Ya. Terus kemudian yang terakhir yaitu memaksimalkan pengelolaan limbah dari rumah tangga, limbah dari bangunan itu kan ada limbah itu harus dikelola dengan baik. Sebenarnya konsepnya sesederhana itu ya, Mas. Cuman kayaknya di Indonesia itu masih jauh dari untuk dilaksanakan.
banyak yang mungkin alpa atau lupa atau mungkin kurang mengerti, akhirnya tidak terlaksana pada gedung-gedung itu sendiri. Terus sebenarnya apa sih manfaatnya itu, green building ini? Wah, manfaatnya sangat bermanfaat sekali baik bagi gedung itu sendiri, baik J, bagi lingkungan, bagi penghuninya juga J, bermanfaat. Antara lain gini, jadi lingkungan kita lebih sehat. J. Sangat dirasakan dari konsep green building, yaitu memberikan suasana lingkungan yang lebih sehat. Terus bangunan green building dirancang dengan konsep ruang terbuka, hijau, sehingga mampu memberikan kualitas udara yang lebih baik, lebih sehat. Kemudian lebih hemat. Lebih hemat dalam artian ini kalau sudah terbentuk green building itu sudah terwujud, itu kalau dihitung secara ekonomis itu lebih hemat. Lebih hematnya apa? Antara lain contohnya kalau gedung itu dirancang dari ada menggunakan energi sel surya, menggunakan itu kan istilahnya energi gratis, memang membutuhkan biaya awal yang mahal. Itu kendala lah. Tapi kalau dihitung itu bisa menghemat kita. Ya salah satu contoh kegiatan kita hari ini, karena ada kendala PLN, nanti siang ada pemadaman, akhirnya kita maju. Salah satu manfaatnya itu kalau kita punya energi dari sel surya bisa istilahnya bisa jadi power shift ya untuk simpanan atau tabungan energi yang bisa kita manfaatkan di saat PLN tidak bisa menyuplai kita. Oh, jadi salah satunya itu ya. Mungkin kalau misalkan kita bisa mengatur pencahayaan, mengatur sirkulasi udara. Jadi sewaktu-waktu ada PLN mati pun kita nggak bingung. Kita nggak bingung. Masih ada sinar yang masuk. Udara masih bisa masuk, nggak perlu AC nyala dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi mungkin kalau misalkan di luar negeri yang sebagai tolok ukur kita, di sana sudah terlaksana dan setiap bangunan gedung itu mengarah ke bangunan yang green building. Lantas kalau di Indonesia seperti apa? Bagaimana penerapannya tentang green building ini di Indonesia ini? Ya. Kalau di Indonesia sebetulnya dari sudah ada penerapan green building itu sudah lama ya, tapi belum ada regulasi dari pemerintah mengatur khusus yang jelas. Masih sebelum sebelum munculnya peraturan ini masih tumpang tindih antara PUPR dengan lingkungan hidup, masih tumpang tindih. Dan dari PUPR sendiri mulai untuk menurut PUPR nomor 2 tahun 2015 itu sudah ada dan dicabut dan diganti dengan Permen PUPR nomor 21 tahun 2021 tentang penilaian kinerja bangunan gedung hijau itu sudah ada dan sekarang sudah harus diterapkan untuk pengurusan PBG apa-apa itu untuk bangunan-bangunan tertentu itu direkomendasikan wajib untuk menggunakan green building. Nah, itu. Kalau di luar negeri sudah banyak dan di Indonesia sebetulnya sudah ada yang sudah mempunyai istilahnya bersertifikat green building bahkan mendapatkan penghargaan. Lantas bagaimana konsep penerapan green building di Indonesia ini jikalau disesuaikan dengan aturan-aturan dari pemerintah tadi, mungkin dari Permen PUPR atau apa dan sebagainya? Ya. Untuk peraturan Permen PUPR nomor 21 tahun 2021 mempunyai pengertian bahwa bangunan gedung hijau yang selanjutnya disingkat dengan BGH dengan BGH adalah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis, bangunan gedung yang memiliki kinerja terstruktur, terukur secara signifikan dan penghematan energi, air, sumber daya lainnya melalui penerapan
prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. Gitu. Terus Iya, iya. kemudian itu ya itu pengertiannya green building sudah dijelaskan di Permen PUPR juga ada yang mengadopsi dari peraturan-peraturan yang secara internasional itu sudah ada. Iya, 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 iya. Terus kalau dilihat dari integrasi antara green building dengan peraturan pemerintah tadi, berarti otomatis kan pemerintah sendiri sudah menentukan standar-standar teknis untuk bangunan gedung hijau sendiri ya. Apa saja yang menjadi standar teknisnya sekarang untuk bangunan gedung hijau itu tersendiri? Sudah barang tentu menjadi sudah karena sudah aturan peraturan menteri sudah keluar, Iya. ya kita harus mengikuti itu. Kita harus mengacu dari Permen PU nomor 21 itu untuk masalah green building. Iya, betul. Tidak lepas dari situ. Kita harus memenuhi itu dan ada standar-standar bangunan hijau yang terdiri dari apa ya? Ada kriteria, ada tahapan yang harus kita laksanakan yaitu. Ada prinsip-prinsip bangunan gedung hijau yang harus kita penuhi. Antara lain satu, perumusan kesamaan tujuan ya, pemahaman dan rencana tindakan. Kemudian yang kedua, redus penggunaan sumber daya. 3, pengurangan timbunan limbah. 4, reuse sumber daya yang telah digunakan. 5, recycle atau daur ulang. 6, pelestarian lingkungan. 7, mitigasi risiko. Keselamatan, kesehatan, perubahan iklim dan bencana. Yang ke-8, orientasi terhadap siklus hidup. Ya. 9, orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan. Apa mutu yang diinginkan? 10, informasi teknologi. Yang ke-11 yaitu peningkatan dukungan kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen dalam implementasinya. Tentunya itu yang ada tidak lepas dari Permen PU. Di dalam Permen PU itu juga disebutkan juga. Yeah. Sudah relatif banyak yang tadi yang kita jagongkan di segmen pertama ini. Ini agak Cak Kijo ya sudah nggak ada minumnya ya. Iya, agak slow down dulu biar nggak terlalu kering nanti karena mohon maaf para konco GJ, memang pada saat puasa ini kita harus bisa menahan diri dari tersedia hidangan. Iya, dari suguhan-suguhannya ini. Makanya mungkin sambil ngobrol kita agak slow down kan dulu. Sambil ini mungkin harapan kami segmen-segmen ini untuk ada waktu istirahat semacam ini bisa diisi sponsorship yang masuk, mungkin bisa menayangkan slide-slide tentang produk-produknya ataukah mungkin tulisan berjalan dan sebagainya. Pada segmen ini kita buka diri biar iklan-iklan bisa masuk sambil kami yang ada di sini ngobrolnya bisa agak beristirahat bentar karena ngomong terus kan juga kering bibirnya. Apalagi pas puasa gini tambah terasa. Untungnya masih jam 9.10 ini. Sebentar lagi khotbah. Iya. Atau dikhotbahi di masjid. Kita kan masuk paguyuban puasa beduk. Anggota paguyuban puasa beduk. Insya Allah kita menutup itu Ramadan. guyon aja. Jangan terlalu jujur. Oke. Kita lanjut, mungkin ya sudah mulai masuk lagi ke pokok bahasan. Kita ada pertanyaan berikutnya tentang tema tadi, yaitu sekarang apa saja tahapan untuk pemenuhan standar teknis bangunan gedung hijau itu sendiri? Oh ya. Memang ada beberapa tahapan
standar teknisnya ya, standar teknis untuk bangunan gedung hijau itu, dan masing-masing mempunyai ada poin-poin tertentu yang harus terpenuhi. Di sini ada 4 ya, ada 4 istilahnya 4 kategori, 4 kategori yang harus dipenuhi. Untuk yang pertama, untuk bangunan gedung baru, kategori wajib dan disarankan. Yang kedua, bangunan gedung yang sudah ada, kategori wajib dan disarankan. Terus kemudian yang ketiga, hunian hijau masyarakat, kategori disarankan. Kemudian ada kawasan hijau baru yang sudah ada, kategori juga disarankan. Jadi ada yang wajib, ada yang kategori wajib dan disarankan, ada yang kategori hanya disarankan. Dari itu saya tidak lepas dari peraturan yang ada, yang berlaku di negara kita. Mungkin antara itu. Oh iya. Oh ini mungkin sebelum kami lupa mengingatkan kembali ke para konco GJ yang mempunyai unek-unek ataukah bahan untuk didiskusikan dengan kita. Nanti pada akhir acara ini, podcast ini, sebelum acara ini berakhir, akan kita buka diskusi interaktif dengan para konco GJ. Oleh karenanya mungkin mulai saat ini bisa dipersiapkan sambil nanti kalau misalnya dari admin sudah membuka portal pertanyaan bisa disampaikan di situ, akan kita bahas pada akhir acara. Ini nanti juga disampaikan di YouTube ya? Iya. Jadi nanti tayangan ulang dari Zoom ini akan di-upload di YouTube dengan subscribe dengan nama YouTube-nya GJ Channel itu ya, GJ Channel. Monggo di like and subscribe channelnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas Ridhoi. Klasifikasi bangunan gedung apa saja yang wajib untuk menerapkan bangunan gedung hijau itu sendiri? Ya. Klasifikasi bangunan gedung yang kategori wajib menerapkan prinsip bangunan gedung hijau berdasarkan jumlah lantai dan luasannya. Ya, di sini ada beberapa ya yang perlu sampaikan. Nanti mungkin ada pendapat lain, monggo silakan nanti disampaikan di situ. Ya ini kan menurut sudut pandang kita. Iya, artinya yang saya ketahui. Iya. Mungkin saya ada yang belum saya ketahui, monggo nanti disampaikan. Namanya juga ini ngobrol. Ngobrol. Kita ada ilmu biarpun sedikit kita salurkan lewat ngobrol ini. Mutunya sih biasanya ngobrol sambil ngopi, tapi ini nggak bisa ngopi. Ya, ini saya lanjutkan ya pernyataan dari Cak Gici tadi. Ada 1, 2, 3, 4 lah. Ada 3 kelompok yang kategori, ada 3 kategori. Yang pertama itu bangunan kelas 4 dan 5. Maksudnya apa itu? 4 dan 5 itu tempat tinggal dalam bangunan dengan kategori 6, 5, 6, 7, dan 8, dan bangunan kantor yang lebih terdiri dari 4 lantai dengan luasan minimal kurang dari 50.000 meter persegi. Oh, ini penjelasannya. Penjelasannya. Terus kemudian bangunan kelas 6, 7, dan 8 yaitu bangunan perdagangan, gudang, laboratorium, industri, dan gedung lainnya lah. Yang lebih dari 4 lantai dengan luasan minimal 5.000 meter persegi. Gitu terdiri. Terus kemudian bangunan kelas 9A dan 9B yaitu bangunan perawatan kesehatan, tempat pertemuan, bengkel kerja, bangunan budaya yang rinciannya gini. Bangunan kelas 9A itu lebih luas dari 20 meter persegi.
Untuk yang 9B itu lebih kecil dari 10.000 meter persegi. Jadi ada kategorinya tersendiri. Jadi nggak semuanya harus diberlakukan sama, itu enggak. Jadi untuk kelas ini aturannya semacam ini. Kelas nanti turunan aturannya itu Hmm. ada sendiri-sendiri, ada sendiri-sendiri. Oke. Dari tadi kita berbicara tentang gedung itu sendiri, peraturan itu sendiri. Terus peraturan itu kan juga dibuat untuk mengelompokkan, menyuruh dan sebenarnya siapa yang disuruh ini atau siapa saja penyelenggaranya, penyelenggara bangunan gedung hijau ini sendiri? Ya, tentunya kalau di Indonesia ini ya penyelenggaranya harus pertama itu pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Dalam artian pemerintahan? Ya, gedung-gedung atau yang dipunyai pemerintahan itu gitu. harus memperlakukan untuk menyelenggarakan bangunan gedung hijau. Jadi harus memberi contoh ya, bangunan-bangunan milik pemerintahan itu harus bangunan gedung hijau berstandar itu. Terus kemudian pemilik bangunan gedung hijau itu berbadan hukum atau perorangan lah. Perorangan. Itu bisa ya seperti mempunyai punya perusahaan, punya pabrik, punya industri, kawasan industri atau dan seterusnya, itu harus sekarang itu juga diharapkan untuk bangunan gedung hijau. Kemudian pengguna bangunan gedung hijau berbadan hukum atau perorangan itu bisa. Terus penyedia jasa ya termasuk kita. Itu penyelenggara bangunan gedung hijau. Jadi tapi semuanya itu harus berkesinambungan. Jadi mungkin kalau saya ambil kesimpulannya, pemerintah itu harus memberikan contoh untuk menerapkan bangunan gedung hijau itu sendiri melalui bangunan-bangunan aset mereka, aset dari pemerintah. Terus untuk pihak swasta, pemilik bangunan gedung hijau itu juga harus berpikir ke arah situ. Ya, dari awal memang harus dipikirkan mengikuti bangunan gedung hijau untuk diterapkan. Penggunanya pun juga harus itu. Begitu bangunan sudah jadi digunakan oleh pengguna juga harus berpikiran untuk memanfaatkan secara standar bangunan gedung hijau. Lah kita sebagai penyedia jasa menjembatani dari pemikiran tadi untuk melaksanakan dan menciptakan dari angan-angan, dari kreasi perencanaan, karena kita pelaksana harus melaksanakan sesuai standar bangunan gedung hijau itu tadi. Ya itu karena yang penerima manfaat itu tidak hanya pemerintah aja. Tidak ada pemilik, tapi semuanya menerima memperoleh manfaatnya. Gitu, kalau itu bisa terlaksana. Nah, sekarang terkait dengan Mas Rid sendiri ini, Mas Ridhoi. Mas Rid kan ini salah satu asesor kita yang mempunyai jabatan kerja ahli penilai bangunan hijau jenjang 9. Nah, dalam menilai, apakah ada standar penilaian dan peringkat untuk menilai bangunan gedung hijau sendiri? Ya, memang kita misalkan kita ditugaskan untuk sebagai penilai bangunan hijau ya. Ada beberapa tahapan standar teknis bangunan gedung hijau yang harus kita lalui, yaitu mulai perencanaan, pelaksanaannya dan pemanfaatnya sampai dengan pembongkaran. Gitu. Artinya sampai pasca atau habis pakainya bangunan gedung itu kayak apa, itu harus ada tahapan teknisnya, harus memenuhi standarnya. Ya. Dan masing-masing bangunan kan ada macam-macam. Ada bangunan gedung baru, ada yang sudah existing, ada bangunan hunian masyarakat, ada kawasan hijau berupa kawasan ya. Terus kemudian ada kawasan yang existing yang belum, istilahnya sudah ada, yang sudah ada tapi belum memenuhi
bangunan hijau. Apa sih yang harus dipenuhi? Untuk bangunan gedung hijau baru itu meliputi ada perencanaan mulai penerapan ya, mulai di perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pembongkaran. Jadi ada empat kriteria yang Terus kemudian untuk bangunan gedung hijau yang existing atau yang sudah jadi. Yang sudah cuman ini pemanfaatannya sama pembongkaran ada 2 aja. Terus itu artinya harus ada penyesuaian. Terus kemudian hunian hijau masyarakat. Otomatis kalau yang baru ya harus memenuhi sama dengan itu, harus ada perencanaan, harus pelaksanaan, terus pemanfaatannya apa, terus pembongkaran. Untuk kawasan hijau baru tentunya seperti itu tadi. Nah, kalau yang kawasan juga pemanfaatannya kayak apa sama pembongkaran aja. Itu harus ada penyesuaian tertentu. Jadi penilaian untuk kinerja bangunan gedung hijau itu nggak melulu pada gedungnya aja ya. Iya, lingkungan. Tapi sampai kawasan lingkungan, terutama untuk di area masyarakat ataukah mungkin kawasan perumahan yang existing, itu harus pola berpikirnya harus yang dinilai mulai saat perencanaan itu sudah kita nilai apakah mengadopsi aturan-aturan bangunan gedung hijau, apakah sudah diterapkan dan sebagainya. Begitu juga sampai mulai nanti di pelaksanaan, di proses pemanfaatannya, itu apakah sudah berlandaskan bangun green building tadi ya. Itu harus karena memang kalau gedung sudah jadi mau apa lagi kan sudah, berarti harus semaksimal mungkin ada penyesuaian. Penyesuaian dipikirkan bagaimana memanfaatkan gedung ini secara standar-standar green building tadi. Ya, istilahnya harus ada mereduksi penggunaan energi listrik atau limbahnya kayak apa. Kalau sudah existing itu harus ada penyesuaian sehingga bisa menurunkan kebutuhan listriknya atau bisa ada hal-hal yang bisa di-reuse atau menggunakan ditambahkan dengan panel surya, akhirnya tidak tergantung dengan PLN seperti di gedung kita ini. Itu kan nanti ya semoga doa kita ke depan kita punya genset sendiri. Jadi nggak sampai ketergantungan juga ke sekarang PLN. trennya itu panel surya. Panel surya bisa. Itu artinya kan lebih meminimalkan tingkat polusi mungkin ya. Betul. Kalau genset masih kita berdasar bahan bakar fosil. Nanti proses pembakarannya juga menghasilkan polusi. Ada kebisingan juga, polusi suara, polusi udara dan sebagainya. Ya mungkin arahnya nanti ke depan bisa ke situ, semoga. Terus lanjut kita mungkin lanjutkan ngobrolnya. Ada berapa standar poin dari penilaian tadi untuk menilai kinerja bangunan gedung hijau? Ya sesuai dengan Permen PUPR nomor 21 tahun 2021 itu memang ada standar maksimal poin yang harus dipenuhi, yaitu standar penilaian kinerja bangunan gedung hijau diukur dengan poin maksimal 165 untuk masing-masing kriteria, baik bangunan gedung hijau baru maupun existing. Ini nilai maksimalnya ya. Jadi mungkin kalau di anak sekolahan gitu KKM-nya yang harus dicapai itu. Ya memang nanti kalau penerapan itu mau dinilai biasanya untuk perizinan ya, ini berkaitan dengan perizinan dan itu ada poin-poin dan ada di situ ada tabel, nantinya ada daftar kriteria yang harus dipenuhi. Ya. Mungkin saya ambil salah satu contoh aja ya, itu nanti mungkin kalau lebih detail bisa nanti teman-teman ya dipelajari di lampirannya Permen PUPR itu sudah gitu ya. Sudah ada secara detail
Apa aja poin-poin apa aja yang harus dipenuhi itu ada rincian. Mungkin pada saat menilai ada formnya, item Ya, pemanfaatan sesuai cahaya dengan ada. jenis gedung, apa per kategori Iya, gedung itu berapa. nanti ada range nilainya berapa. Nah, begitu ditotalkan semua harus ada standar minimalnya, baru bisa disebut dia green building. Ya, memang ini agak melompat sedikit ya. Berkaitan dengan pengurusan PBG untuk bangunan-bangunan baru sekarang ini kan juga dituntut untuk bangunan hijau, terutama untuk bangunan umum ya, bangunan publik, bangunan publik itu. Kalau bangunan baru nanti di PBG ada isian-isian yang harus dipenuhi untuk kriteria itu, yaitu misalkan ini perencanaan bangunan gedung hijau baru itu ada 7 kriteria dan 7 kriteria itu masing-masing antara lain gini ya. Untuk pengelolaan tapak itu ada 38 poin yang harus dipenuhi. Terus kemudian efisiensi energi ada 46. Jadi kan kalau efisiensi energi misalkan di perencanaan diperhitungkan satu gedung ini butuh berapa watt, berapa kilowatt yang harus disuplai listriknya, dari PLN berapa, yang dari selain PLN berapa, yang dari selain dari PLN artinya dari energi-energi yang terbarukan, bisa sel surya, bisa kincir angin, itu berapa persen yang bisa dipenuhi. Terus kemudian efisiensi air, pemanfaatan air bersih yang dilayani PDAM itu yang dibutuhkan di gedung itu berapa liter sih untuk air bersihnya. Terus air kotornya itu bisa dimanfaatkan apa enggak. Nah, itu antara lain seperti itu. Terus kemudian itu ada 22 poin nanti yang harus dipenuhi. Terus kemudian kualitas udara itu ada 19 poin. Di ruangan itu kalau enggak pakai AC sudah nyaman apa enggak? Suhu ruangan itu sudah memenuhi standar apa enggak? Apakah harus pakai AC? Kalau pakai AC, energinya dari mana? Itu yang kualitas udara ya. Untuk terus kemudian material ramah yang lingkungan. digunakan harus material yang ramah lingkungan. Ini memang ini agak dilema ya. Efeknya apa puasa ini merah delima ya. Itu sirup delima. Dehidrasi kayaknya bukan. Karena kan ini ada material itu yang sudah mempunyai standar ramah lingkungan, tapi harganya juga nggak murah. Iya. Harganya, tapi ini ada 21 poin yang harus dipenuhi. Standar itu untuk material rumah yang ramah lingkungan. Mungkin tugas kita ya, artinya berpikir berinovasi nyari untuk material yang ramah lingkungan tapi juga sekaligus ramah di kantong juga. Ya, salah satu contoh aja yang pernah saya ketahui itu kayak WPC, wood panel plastik komposit. Jadi gabungan antara kayu itu limbah kayu serbuk dicampur dengan plastik. Itu. Terus kemudian ini yang pengolahan sampah ada 7 poin yang harus di gedung itu sampahnya dikemanakan, diolah kah atau langsung dibuang? Nah itu kalau dibuang langsung otomatis nggak ada poin. Ini ada 7 poin yang harus dipenuhi kriterianya. Nanti lebih detail, kalau mau lebih detail ya nanti bisa dilihat di lampiran Permen PUPR nomor 21 nomor 20 tahun 2021. Terus yang terakhir itu pengolahan limbah. Sebetulnya hampir sama ini antara pengolahan sampah sama pengolahan limbah. Artinya ini pengolahan limbah itu ada 12 poin. Artinya bangunan gedung ini misalkan sudah nggak dipakai, itu kan akhirnya jadi limbah juga. Atau pintunya rusak, mau dikemanakan? Bongkarannya ini mau dikemanakan? Iya. Kaca dibuang percuma, kena orang. Itu di situ ada 12 poin. Artinya itu nanti pada waktu pembongkaran itu juga harus ada prosedur yang harus diikuti. Nah, begitu sih. Nah ini mungkin garis besarnya aja ya. Ini saya sampaikan untuk
konstruksi bangunan gedung hijau baru untuk pelaksanaannya pada tahap pelaksanaannya itu ada 4 kriteria. Ada 4 kriteria. Kemudian pemanfaatan bangunan gedung baru itu juga ada 4 kriteria juga. Terus kemudian untuk pembongkaran bangunan gedung baru itu ada 2 kriteria. Nah, dan kemudian untuk standar penilaian kinerja bangunan gedung existing itu ada tahap pemanfaatan ada 3 kriteria. Dan untuk tahap pembongkaran itu ada 2 kriteria. Itu semua ada di lampiran Permen PU tadi Ada. ya? Ini Permen PU, makanya Satu. Permen PU yang dulu tahun 2000 nomor 2 tahun 2015 itu tidak sedetail ini. Tidak sedetail ini. Masih tumpang tindih dengan peraturan Menteri untuk Lingkungan Hidup. Ini khusus yang di Permen PU memang khusus untuk yang bangunan gedung ini. Ya, antara lain seperti itu. Kalau tadi sempat disinggung mengenai bangunan gedung 4, tipe 4, 5, dan 6, dan seterusnya. Sebenarnya kalau ditinjau dari sisi itu, ada berapa kategori untuk bersertifikat bangunan gedung hijau itu sendiri? Untuk tipe 4 misalkan ya, misalkan kelas gedung 4 ya, dengan ketentuan gini, mungkin nanti kalau kurang atau salah komen. Ya, sepengetahuan saya itu di dalam Permen PU PR itu ada bangunan gedung dengan ketentuan di bawah 3 lantai atau di atas 4 lantai dengan luas kurang dari 50.000 meter persegi, yaitu dengan definisi begini, bangunan gedung hijau hunian yang berada di dalam suatu bangunan kelas 5, 6, 7, 8, atau 9 dan merupakan tempat tinggal yang ada dalam bangunan tersebut. Ini disarankan untuk dan direkomendasikan. Ya. Terus ada berapa kriteria yang harus dipenuhi kan gitu? Nggih Pak Tiko? Iya, betul. Oh, Cak Gici. Ya. Sebenarnya kalau dinilai tadi tugas ahli penilai bangunan hijau itu kan mengklasifikasikan tiap-tiap poin dengan nilai. Akhirnya kan dengan total berapa muncul itu akan menerbitkan sertifikat bangunan gedung hijau sendiri yang sesuai dengan poinnya tadi. Sekarang yang ingin saya ketahui misalkan ini ya, dari penilaian gedung ini mendapat nilai 100 ya. Begitu bergeser ke gedung yang lain mendapat nilai 125. Nah, lantas apa maknanya nilai ini? Apakah misalkan nilai 100 nanti Anda mendapat piring cantik, yang 125 mendapat kas oblong. Maksud saya apa istilahnya penghargaan atas pencapaian nilai ini tadi apa? Sertifikatnya berbentuk apa ataukah apa? Ini berkaitan dengan perizinan ya. Perizinan bangunan gedung. Jadi kalau ini pernah saya baca ya, pernah saya baca itu di pajak di Kementerian Keuangan, pajak itu kalau bangunan gedung hijau itu yang sudah punya sertifikat dan sudah dikatakan bangunan hijau, ada istilahnya keringanan pajak atau gimana? Kalau salah saya mohon disampaikan. Ya, itu kalau nggak salah itu ada kaitannya dengan pajak, ada kaitannya dukungan istilahnya ada dukungan perihal perpajakan dan perizinan, ini khususnya perizinan karena sudah berupaya untuk mendukung untuk keberlangsungan lingkungan gitu. Ya ini misalkan salah satu ya contoh ya untuk pengelolaan tapak
pengolahan tapak itu untuk bangunan gedung baru itu kan tadi saya sebutkan ada 38 poin ya. Salah satu contoh aja. Untuk orientasi bangunannya itu terdiri dari 2 poin. Ya. Yaitu antara lain ya, untuk bangunan yang dindingnya terpanjangnya menghadap arah timur atau barat itu secara teknis. Terus dindingnya lebih dari 2 kali panjang arah utara selatan dan melakukan rekayasa terhadap selubung bangunan atau fasad dan atau bukan pada arah timur barat. Itu nantinya berpengaruh terhadap pencahayaan. Pencahayaan matahari yang bisa dimanfaatkan timur ke barat itu kan dimanfaatkan ke arah gedungnya seperti apa? Seperti apa di dalam ruangan, di dalam gabungan gedung itu berapa lumen yang bisa masuk kan itu. Apakah sudah memenuhi standar sesuai dengan fungsi bangunannya atau itu enggak? Nah, itu. Tentunya itu nanti kalau enggak sesuai kan perlu rekomendasi atau revisi karena ini istilahnya di tahap perencanaannya. Itu makanya kadang-kadang banyak yang mengeluh PBQ enggak lolos di Pemda karena di hal-hal teknis seperti ini kadang-kadang investor itu tidak memahami. Akhirnya harus kok bolak-balik revisi ya. Memang kalau yang mengerjakan bukan ahlinya atau betul. Nggak punya sertifikat, akhirnya tertolak. Secara sistem juga iya, secara teknis nanti presentasinya juga argumentasinya kurang kuat. Dan dokumen teknisnya juga nggak bisa lemah. Loh, ini misalkan ya, kenapa kok nggak diarahkan tembok memanjangnya itu ke utara selatan biar pemanfaatan mataharinya biar bisa maksimal. Jawabannya lahannya adanya itu ya Pak. Susah itu ya. Susah. Sebenarnya kita kalau misalkan di perencanaannya diarahkan ke pihak-pihak yang punya dasar teknis, mungkin masih bisa diakal punya sesuaikan direkayasa agar pencahayaan itu bisa maksimal. Iya, betul. Tidak melulu menggunakan listrik gitu. Betul. Jadi di mana waktu menyalakan listrik, di mana waktu mematikan itu harus juga seminimal mungkin menggunakan listrik. Gitu. Ini saya pernah lihat itu di suatu gedung aja, mungkin karena memang pencapaian prestasi ya, itu ada sertifikat utama bangunan gedung hijau utama dipajang dengan di Pigora dan sebagainya, mungkin suatu kebanggaan. Ini sebenarnya apa artinya ini sertifikat utama? Apakah dia mencapai batasan nilai seberapakah gitu? Terus mungkin ada juga penghargaan dengan klasifikasi yang lain. Ya, memang kalau di Indonesia ini yang mengapresiasi, artinya mengapresiasi di luar ketentuan perizinan loh ya. Itu ada namanya kalau di Indonesia itu Green Building Management kalau nggak salah. Itu salah satu contoh yang sudah mendapat penghargaan ya. Mas Tiko, ini juga ini menara BCA Jakarta. Itu bangunan ini memperoleh sertifikat Greenship EB Platinum yang merupakan kategori paling prestisius, paling tinggi ya. Iya. Prestisius GBCI. Untuk memberikan sertifikat GBCI itu kalau nggak salah ya, nanti mau dikoreksi kalau saya salah menyebutkan ini. Betul. Green Building apa ya C ini ya.
Ya wis. Iya. Antara lain seperti itu. Kurang lebihnya Nanti seperti biar ada yang komen, ngasih masukan saya lah. construction mungkin ya. Ada nanti Iya, iya. Iya. itu memberikan sertifikat. Terus kemudian ini Square Center ini juga merupakan menara perkantoran dan perniagaan yang berlokasi di Sudirman. Mm-mm. Mungkin teman-teman yang di Jakarta itu mesti Nah, ini kayaknya ada teman-teman Jakarta yang ikut juga di sini. Terima kasih teman-teman. iya. Tapi ini anu ya, Mas Rid, dari yang saya dengar tadi kan kayaknya pemberi penghargaan atau sertifikatnya kan berbahasa Inggris semua. Apakah ini bisa terintegrasi dengan aturan pemerintah sini? Misalkan diajukan ke SLF gitu kan, itu kan harus ada syarat green building. Dasar sertifikat yang berbahasa Inggris ini bisakah dipakai? Tentunya gini, Cak Gece, Iya. aturan kita itu mengadopsi dari Luar yang negeri. ada di luar negeri. Mm. Dari beberapa apa ya, lembaga luar negeri yang itu hampir sama. Hampir sama. Poin-poin yang harus dipenuhi harus sama. Cuman kalau yang di Indonesia ini kan menyesuaikan dengan iklim kondisi yang ada di negara kita. Iklim tropis. Misalkan untuk yang di Prancis, di Australia kan beda dengan di kondisi iklim atau kondisi lingkungan di negara kita. Tentunya ada penyesuaian, tapi penyesuaian itu tidak signifikan banyak. Rata-rata prinsipnya sama. Untuk pelestarian lingkungan, untuk bangunan yang berkelanjutan, intinya seperti itu. Oke. Mungkin dari admin ada pertanyaan. Ya, kita mulai masuk di diskusi interaktif dengan peserta para konco GC, monggo yang berkenan untuk berdiskusi dengan kita. Tentunya karena konsep kita adalah ngobrol, kita saling tukar pikiran, bukan mencari pembenaran mana yang lebih pintar, mana yang lebih mengerti, mana yang lebih sesuai. Tapi tentunya memang kita membuka diri kalau memang ada kekeliruan atau koreksi, monggo malah punya malah pendapat kami, lain, masukan, saya malah malah kami senang. tunggu sebenarnya itu ya. Artinya dialog kita akan aktif. Ya. Ini yang pertama dari Pak Asrullah. Bagaimana pandangan Bapak peran Perda tentang bangunan gedung dalam mendorong penerapan konsep green building di suatu kota? Monggo, Pak Ridhoi. Iya. Ini kan program istilahnya kalau ada Permen PUPR, artinya tiap daerah kan juga harus mengadopsi atau mempunyai aturan turunan untuk mendukung peraturan Permen PUPR. Akhirnya artinya daerah juga seharusnya, sebaiknya juga menerapkan ini. Karena apa ya, nanti kan semua perizinan melalui OSS secara nasional. Tapi untuk kebijakan, untuk teknis yang mengesahkan memang daerah. Secara teknis nanti yang menilai direkom atau enggak, atau layak apa enggak, itu memang ketentuannya ada di daerah. Jadi secara global mungkin peraturan dari pemerintah secara pusat. Nasional dari pemerintah tapi pusat. Secara detail-detailnya itu dari pemerintah daerah. Iya. Karena memang yang verifikasi tiap daerah juga mempunyai standar green building yang berbeda-beda. Ya. Di daerah pantai tentunya akan berbeda dengan di daerah pegunungan. Jadi mungkin semacam itu ya. Gitu. Tentunya memang ini salah satu kendala untuk penerapan green building ini. Kenapa sih di Indonesia kok lambat? Memang ada peraturan-peraturan yang belum sinkron dengan di daerah. Atau di daerah belum menyediakan, belum terbit, belum ada pelaksanaan, atau tenaganya juga terbatas.
Mungkin belum ada dasar aturannya juga, baru Ya, Perbu di Tipes. akhir-akhir ini baru dimunculkan. Akhirnya pada kelabakan semua ini. Soalnya di Dulunya enggak OSS ada, sekarang PBG itu diatur gitu. sudah sudah ada form isiannya yang Iya, harus ha. dipenuhi. Kalau poinnya green building-nya tidak terpenuhi, juga di OSS juga enggak. Istilahnya masih ada catatan. Iya, iya. Ya sangat 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 harus mendukung untuk di daerah itu. Iya. Bagaimana? Ada lagi? Nah, atau mungkin ada slide contoh-contoh dari bangunan yang sudah masuk standar green building. Yang sudah Iya, Mas mendapat Admin mau. penghargaan. Nah, ini mungkin sedikit sambil diulas, Iya, Pak Ridhoi, yang ditampilkan di slide ini. ya. Ini yang Sisi green buildingnya yang mana atau gitu? di squeeze center ini ya. Ini dia bisa menghemat pemakaian listrik sampai dengan 28,12%. Penggunaan air sebesar 28,26%. Nah, ini tentunya bisa menghemat energi atau Iya. bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Ini. Terlihat dari banyaknya Iya, di jendela atas ini bukaan jendela jendela itu ya. bukaan, iya ada penghijauan. Biasanya gini, secara teknis kalau gedung umum misalkan hotel apa gimana ada perkantoran, air flushingnya itu kadang-kadang dari daur ulang limbah Air yang atau dari terpakai, air hujan. Air hujan Bisa diolah lagi terus untuk menyiram tanaman yang ini di atas bangunan gedung ini kan ada tanaman itu disiram oleh itu tadi limbah air dari limbah itu tadi malah ya pupuknya banyak ya. Ya itu yang bangunan bawah itu ya Segwes itu ya. Kalau yang atas menara BCA Jakarta itu ya, kalau itu seperti apa ulasannya? Ini kalau menara BCA ini juga ini setinggi 57 lantai ya. Mampu menghemat listrik 35%. Ini 35 lantai menghemat 35%. 35% itu kan lumayan gitu. Untuk sebuah perkantoran yang ini nggak boleh loh listrik mati di sini nih. Harus on time karena di dalamnya juga ada sistem yang nggak boleh mati. Iya. Sistem digital yang harus aktif terus. Penggunaan listriknya tentu harus continue. Iya. Mungkin sambil menunggu kalau ada masuk lagi, yang berikutnya ada contoh bangunan yang lain. Masih belum ada pertanyaan masuk lagi ya, Mas? Iya. Mungkin ada teman-teman yang mau ngasih tanggapan atau masukan, nggak apa-apa. Ada next-nya ini diulas, monggo, gedung Kementerian PU. Wah, ini Kementerian PU lah. Ini bangunan aset pemerintah. Ini istilahnya proyeknya PU sendiri. Iya, harus yang punya gawe ini harus memberi contoh yang bagus ini. Ya, ini ulasannya malah menghemat energi 61%. Iya. Kemampuan untuk menghemat air dan mendaur ulang air lah. Gitu. Ya, ini kantornya PU yang mengeluarkan aturan saya. Nggak terpenuhi. Ya, seperti itu. Kalau yang untuk bangunan bawahnya itu yang Sampurna Square. Sampurna Strategic Square ini ya. Oh, ini malah pada tahun 2012 lalu ini sertifikat Green Ship Existing Building Gold. Dapat emas, predikat emas, gold. Ini manajemen sampah, daur ulang, sumber daya dan meningkatkan kualitas udara dan hemat air sebanyak 42%. Tuh. Ya mungkin untuk menghemat air nggak usah adus mari. Gimana Mas? Ada pertanyaan lagi atau
ada contoh berikutnya. Mungkin sedikit Mas Tiko tak sampaikan, saya singgung ya. Apa sih kendala-kendalanya untuk penerapan ini? Iya. Kan gitu. Ini tadi kan belum saya sampaikan. Iya. Ya, untuk penerapan ini green building ini ada beberapa saya amati ya, koyok pengamat terek wae. Karena saya juga sebagai pelaku jasa konstruksi, memang biaya awal untuk penyelenggaraan green building ini mahal. Termasuk relatif mahal untuk di negara kita. Iya. Relatif mahal. Dan itu untuk pembiayaan awal. Karena butuh teknologi Iya, betul. Istilahnya bagus. Terus kemudian tenaga perencanaan ini ya nggak mudah. Akhirnya nambah kos Harus untuk perencanaan dan ya karya intelektual mereka harus dihargai. Dihargai. Iya. Terus mesti di dalam proses perencanaan mesti dia melakukan modeling. Yeah. Salah satunya harus mempunyai keterampilan JIS apa gimana nanti ya semoga aja di LSP kita ke depan mempunyai pakar-pakarnya pakar untuk JIS. Karena itu pemodelan untuk di perencanaan green building itu juga bisa ditampilkan di situ. Disimulasikan di program JIS itu. Jadi sampai penghawaannya bisa berapa kalau desain seperti ini itu bisa di situ. Pencahayaan apa gimana itu. Ya, yang paling pokok untuk paling utama memang sekarang ini dari segi pembiayaan awal pembiayaan. Tapi kalau sudah terlaksana dan manfaatnya sudah berjalan manfaatnya terasa banget. Ya salah satunya kalau kita beli surya cell lah, beli baterainya sudah berapa? Iya. Itu. Tapi nilai ekonomi mahal di awal. Tapi berikutnya kan sudah nggak beli listrik lagi, dan sebagainya. Ya. Itu istilahnya dukungan dari pusat. Energinya cuma dari pusat. Ya. Ada pertanyaan? Kalau belum ini dibahas lagi aja. Untuk contoh selanjutnya. Gedung Pacific Place. Oh ya. Pacific Place. Monggo sambil siap. Ada pertanyaan. Yang pertanyaan dulu aja. Iya. Dari Pak Adi Setiawan, menurut Bapak, apakah biaya awal penerapan green building sebanding dengan manfaat jangka panjangnya? Ya, secara ekonomis sebagai perencana juga harus berhitung. Iya betul. Harus menyampaikan perhitungan itu untuk bangunan baru. Kalau saya menggunakan, memang penyampaiannya di pelaporannya juga harus ada perhitungan pembiayaannya juga. Harus wajib untuk mengetahui seberapa efektifkah, dari manfaatkah, terus nilai ekonomis yang bisa ditekan berapa, BEP-nya sama ini bisa tertutup dengan jangka waktu berapa tahun dibandingkan dengan yang tidak menggunakan green building. Itu tentunya harus diperhitungkan, harus punya perhitungan. Mungkin saya katakan tadi di awal yaitu memang mahal di biaya awal konstruksi. Terus kalau sebandingkah tadi ya berarti dasarnya hitungan itu tadi dulu ya. Kalau sebandingkah, lah ini kalau mau umurnya direncanakan gedung ini sampai umur berapa layak pakai. Di perencanaan kan sudah diperhitungkan. Atau yang sudah bangunan yang sudah ada penyesuaian, lah mau diperpanjang sampai berapa menurut sesuai dengan perhitungan perencanaan. Betul. Nah itu juga harus dihitung. Makanya pentingnya kita belajar ya ini. Ya mungkin dari teman-teman yang sudah pernah melaksanakan ya bisa sharing lah. Tentunya kalau secara matematis, tentunya mereka memperhitungkan secara matematis lah. Secara ekonomis kalau ini saya menggunakan sel surya
tenaga matahari. Mm-mm. Misalkan butuh 10.000 watt, Mm-mm. kilowatt lah misalkan. Yang Masa pakai model hybrid, Nah ya, masa pakainya sel suryanya kalau berapa tahun? siang kita menggunakan sel surya, Hmm. menggunakan cahaya matahari, kalau malam menggunakan PLN. Kan sudah mangkas berapa jam Iya. penggunaan. Apalagi dia mempunyai shift baterai. Iya. Digunakan kalau listrik mati aja. Mm-mm. Otomatis beban kita untuk membayar ke PLN kan Berkurang. berkurang. Nah, itu misalkan Berkurangnya berapa? Sudah Iya. ketutup sudah sebandingkah dengan biaya yang kita beli keluarkan? untuk solar cell tadi. BP-nya bisa kembali berapa jangka waktu berapa? Itu memang harus diperhitungkan. Diperhitungkan. Ya harapan kita ya harus Dimunculkan untung. sebagai perencana ya, Iya. dimunculkan hal semacam itu biar menjadi dasar pemikiran Betul. pemilik bangunan. Ini layak dipakai atau enggak gitu ya. Tentunya intinya kan pengennya itu kan bangunan yang berkelanjutan dan artinya umurnya lebih panjang lagi dan lebih ekonomis. Lebih ekonomisnya itu tadi di belakang harinya. Kan keperluannya tidak hanya untuk kita sendiri, mungkin anak cucu kita nanti harus masih bisa menikmati harapannya seperti itu. Mungkin tadi yang ulasan tinggal satu tadi yang sempat terpotong. Ya. Sambil kalau ada pertanyaan monggo. Ini ya untuk Pacific Place. Oh, ada lagi. Oh, ada lagi. Monggo silakan ya. Dari Bu Siti Fatona Rahmania, Bufat. Bufat. Apa hubungannya 4 keberlanjutan dengan green building? 4 Maksudnya? hubungannya 4 keberlanjutan. Artinya mungkin Mohon sih 4 keberlanjutan. ini mungkin gedung itu yang masing-masing kategori. kita bisa berkelanjutan. Ya. Terus Dengan dikaitkan dengan green building tadi sebagai dasar. Kalau kita memakai konsep green building kan diharapkan gedung itu bisa berkelanjutan jangka panjang. Ya. Dengan itu hubungannya semacam apa mungkin? Ya. Begini ya. Green building atau bangunan gedung hijau. Artinya orientasi teknisnya itu memenuhi memperpanjang usia atau umur bangunan itu sendiri. Jadi layak pakainya itu lebih panjang. Terus dan lebih ekonomis ya. Manfaatnya itu lebih banyak. Penerima manfaatnya itu lebih panjang lagi dari segi lingkungan, dari segi kesehatan. Itu tadi yang kita sebutkan di awal tadi ya, jadi hubungannya itu bisa dikatakan green building karena itu tadi. Apa bedanya memakai yang green building dengan tidak? Yang kalau jelas green building itu secara teknis sudah menghemat atau menyelamatkan lingkungan. Menyelamatkan, tidak merusak lingkungan, menyelamatkan lingkungan agar kalau tidak menggunakan ya akhirnya bumi kita cepat rusak. Terus emisi, kalau tidak menggunakan green building, emisi gas buang kita itu banyak sekali. Artinya menghasilkan limbah B3, dari limbah rumah tangga itu ada, kalau tidak dikelola dengan baik, karena tidak menerapkan green building. Nah itu sih. Intinya green building itu bangunan yang ramah lingkungan. Ya, misinya itu. Jadi, hubungannya apa dengan itu? Ya itu tadi. Biar bangunan-bangunan ini menjadi ramah lingkungan. Jadi penambahan bangunan, asalkan bangunan itu green building, akan tidak berdampak signifikan terhadap lingkungannya. Tidak merusak ekosistem. Itu yang diharapkan berkelanjutannya semacam itu mungkin. Ya mungkin itu jawaban saya, mungkin kalau kurang pas bisa dikomen lagi. Mungkin itu
Contohnya tadi jadi diulas apa enggak? Kalau masih ada waktu, Nggih, monggo. monggo Nah, ini sambil ada. nunggu buka puasa. Monggo ini Pacific Place dan Gedung Dusaspun. Ah, Nggih. Pacific Place. Nggih. Oh ya. Untuk Bangunan. Pacific Place tadi itu ya. Iya. Oh ya. Bangunan ini memperoleh sertifikat Green Green Ship Ship level level platinum. platinum. Oh, ini atasnya emas ini berarti. Hemat Platinum. penggunaan AC. Penggunaan AC diturunkan 1 derajat dari biasanya. Hmm. Padahal menurunkan 1 derajat dari biasanya sudah mendapat penghargaan ini. Iya. Dari 20 Dari biasa batasan, 23 iya. derajat Celcius jadi 22 gitu aja. Dampaknya itu ya mampu menghemat biaya operasional Mm-mm. hingga 25% Per bulan. per bulan. Nah, ini kan Iya. karena dia memanfaatkan green building, menerapkan konsep bangunan gedung green building, akhirnya bisa menghemat itu 25% per bulan. Iya. Biaya. Terus ini gedung Terus gedung Dusaspun, Dusaspun Gunung Putri. di Gunung Putri. Interior gedung banyak interiornya banyak memanfaatkan cahaya alami. Cahaya alami. Berarti kalau siang Ya. mengurangi lampu menyala Ya. ini ya. Dan material konstruksi roof gardennya itu menggunakan double glass yang bisa menahan panas. Ini pasti. Saya rasa kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan dialog interaktif kita sekaligus kita akhiri acara ini. Namun sebelum mengakhiri, monggo poro konco GJ. Oh, ada satu lagi. Satu lagi. Masih ada satu. Dua ya? Dua. Daripada nanti penasaran, Iya. kita bahas dulu. Apa saja kriteria utama yang harus dipenuhi agar sebuah gedung dapat disertifikasi sebagai bangunan hijau? Ya. Kayaknya pertanyaan yang kedua juga sama ini yang dari Pak Adi. Yang kedua dari Pak Adi Indikator Setiawan. apa saja yang dinilai Indikator dalam apa saja yang dinilai dalam sertifikasi sertifikasi green green building? building. Kurang lebih sama, jadi Ya. mungkin sekaligus saja Ya, sekaligus ya, mungkin ya. pertanyaannya Seperti dua, yang- jawabannya ya, satu aja. Seperti yang saya sampaikan tadi, masing-masing golongan, masing-masing kategori mempunyai indikator yang berbeda-beda, sendiri-sendiri. Jadi bisa nanti secara detail bisa dilihat atau dipelajari di lampiran Permen PU nomor 21 tahun 2021. Di situ dijelaskan semuanya. Jadi ada 160 poin kalau semuanya. Ya, ada 160 poin Makanya dari masing-masing kriteria. begitu banyaknya. Nah, begitu banyak. Kalau saya jelaskan nggak cukup sak semester. Ya, Tapi kurang lebihnya kurang lebih semacam seperti itu. Nanti kalau Jadi banyak mungkin kriteria, kalau memang Ya. butuh penjelasan Butuh ada di diperlukan, lampiran bisa. Permen PU 21 tadi ya. ya, Oke. Sekiranya sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri podcast kita kali ini. Sebelumnya, monggo para konco GJ untuk mengaktifkan kamera depannya, kamera HP ataukah kamera laptopnya, guna absensi wajah untuk laporan kita nanti. Jadi dibutuhkan laporan absensi wajah yang akan di screenshot oleh adminnya. Monggo para konco GJ untuk mengaktifkan kamera depannya. Sudah Mas Satrio? Masih belum. Sebelumnya kami juga ingin meminta maaf pada para konco GJ karena khusus podcast ini kita ada kemajuan, yaitu kemajuan jam tayangnya. Dikarenakan ada kondisional ya dari pemberitahuan edaran dari PLN bahwa akan ada
pemadaman listrik dan sebagainya. Makanya kita antisipasi khusus podcast ini kita adakan kemajuan jam tayang menjadi mulai jam 9.30 tadi. Sudah mulai di screenshot. Mohon bersabar sebentar. Kita take wajahnya. Baiklah para konco GJ. Itu tadi diskusi kita tentang konsep penerapan green building pada bangunan gedung. Mohon maaf apabila ada salah kata yang baik kami sengaja atau tidak. Sampai jumpa di waktu dan tema berikutnya melalui pengumuman flyer kita berikutnya. Nang Pandaan mangane sego punel. Waduh, pukoi. Nang Blitar onone pecel punten. Aduh, men. Yen podcastan nang GJ channel acarane cetar pokoke ngeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GJ. Terima kasih. Terima kasih.